Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, NIM saya 2008607 dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang manajemen sekolah dan akan lebih mengarah kepada fungsi-fungsi manajemen. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengelola Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsyah, MPD. Fungsi manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 6 fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam proses manajemen. Menurut Robbins, perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Dengan adanya perencanaan ini, maka akan dapat mengarahkan, mengurangi pengaruh lingkungan, mempengaruhi tumpang tindih, serta merancang standar untuk memudahkan pengawasan. Dengan perencanaan itu juga kita dapat menentukan job description masing-masing. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian pekerjaan ke dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas mengkoordinasi hasil-hasil yang akan dicapai. Pengorganisasian ini menempatkan seseorang ke dalam struktur organisasi sehingga memiliki tanggung jawab, tugas, dan kegiatan yang berkaitan. Mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa melakukan apa? Maksudnya adalah menentukan job description orang-orang di unit kerja atau bidang yang harus menjadi tugas di masing-masing unit atau bidang tersebut. Yang kedua, siapa pemimpin siapa? Maksudnya adalah menentukan tanggung jawab orang-orang di unit kerja atau bidang masing-masing. Ketiga, menetapkan arah komunikasi. Maksudnya adalah pembagian kebijakan dan wewenang di masing-masing unit atau bidang. Yang ketiga, memusatkan sumber-sumber daya terhadap sasaran. Pengorganisasian sebagai proses kependidikan adalah mencakup membagikan pekerjaan yang harus dikerjakan, membagikan tugas kepada karyawan untuk pelaksanaan peserta didiknya, mengalokasikan sumber daya yang memberikan bantuan, dan mengkoordinir pekerjaan untuk mencapai hasil. Yang ketiga yaitu menggerakkan atau actuating, merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan agar terlaksana dengan baik. Diperlukan juga kerja praktis dan aksi nyata. Actuating juga memberikan gambaran yang nyata dan menunjukkan sudah sampai mana pelaksanaan secara teknis kerja dan kinerja organisasi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang keempat ada kepemimpinan atau leadership. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada pemimpin autokratik, yaitu pemimpin yang menyuruh para bawahannya melakukan sesuatu yang diharapkannya tanpa boleh ada pertanyaan. Yang kedua ada pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang selalu melibatkan bawahannya dalam pengambilan kebijakan, tetapi otoritas akhirnya sering berada di tangan pemimpin. Yang ketiga, pemimpin demokratis, yaitu pemimpin yang selalu mencoba memperhatikan dan melakukan apa yang diinginkan kebanyakan bawahannya. Yang keempat adalah pemimpin yang membebaskan bawahannya, yaitu pemimpin yang seperti ini cenderung tidak melibatkan diri kepada pekerjaan-pekerjaan bawahan atau bagian-bagian bawahannya. Biasanya gaya pemimpin seperti ini hanya mungkin dilakukan pada staf atau bawahan yang ahli dan profesional. Kelima, pengawasan atau controlling. Pengawasan secara internal organisasi mencakup berbagai kegiatan, yaitu 1. Pengawasan input, yaitu pengawasan jumlah dan kualitas bahan-bahan, para anggota staf, peralatan, fasilitas, dan informasi yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan aktivitas atau proses, yaitu pengawasan penjadwalan dan pelaksanaan aktivitas operasional, transformasi, serta distribusi yang terjadi dalam organisasi. Ketiga, pengawasan output. Pengawasan terhadap ciri-ciri output yang diinginkan atau standar output yang tidak diinginkan. Contohnya polusi, bahan buangan, sampah dari organisasi yang bersangkutan. Terakhir yaitu yang keenam adalah penyusunan atau staffing. Penyusunan di sini termasuk perekrutan karyawan, pemanfaatan sarana dan prasarana, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya karyawan tersebut dengan efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.